Jumpa lagi dalam serial akuntansi dasar. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kaidah debit dan kredit. Kaidah debit dan kredit ini satu hal yang penting untuk bisa memahami jurnal dan buku besar. Mari kita ikuti slide-slide berikut. Ya, ini kaidah debit dan kredit ya. Kita lihat. Nah, salah kaprah selama ini biasanya di sini. Jadi debit itu sama dengan tambah, sedangkan kredit sama dengan kurang. Atau debit sama dengan positif, kredit itu negatif. Nah, ini yang salah kaprah. Bisa jadi karena pada persepsi bahwa kredit itu terkait dengan utang. Utang itu jelek, negatif. Padahal juga tidak begitu, utang itu juga tidak jelek. Debit dan kredit bukan positif dan negatif, juga bukan tambah dan kurang. Ini akibatnya apa kalau terjadi persepsi yang keliru? Kalau ada pemasukan, saya menggunakan kata pemasukan, pemasukan itu misalnya saja pendapatan bertambah. Oh, di debit berarti. Karena pemasukan, pendapatannya tambah. Nah, ini keliru. Padahal pendapatan itu posisinya kalau bertambah ditaruh di sisi kredit. Demikian pula kalau ada biaya bertambah. Oh, biaya itu negatif karena mengurangi pendapatan. Pengeluaran berarti. Maka biaya bertambah justru di kredit. Padahal tidak seperti itu. Nah, kekeliruan ini terjadi karena salah kaprah. Salah kaprahnya karena debit sama dengan tambah, kredit sama dengan kurang. Atau debit itu positif, kredit itu negatif. Itu salah kaprahnya. Terus yang benar yang seperti apa? Nah, yang benar itu sebenarnya begini. Debit dan kredit itu hanyalah posisi. Seperti halnya kiri dan kanan. Seperti halnya perempuan dan laki-laki. Tidak ada yang salah dengan perempuan, tidak ada yang salah dengan laki-laki. Tidak ada yang salah dengan kiri, tidak ada yang salah dengan kanan. Karena itu adalah sifatnya berian. Sifatnya ya seperti itu. Kiri ya begitu, kanan ya begitu. Bukan berarti kiri negatif, kanan positif. Tidak. Bukan berarti laki-laki positif, perempuan negatif. Tidak. Tapi yang karena sifatnya seperti itu. Jadi debit dan kredit hanyalah masalah posisi. Kiri dan kanan. Jadi kalau diganti debit saya ganti kiri tidak masalah, kredit saya ganti kanan juga tidak masalah. Posisi suatu saldo akun, jadi posisi akun pada saat kondisi normal. Pada saat normal dia ada di kiri atau dia ada di kanan. Pada saat normal dia ada di debit atau dia ada di kanan. Itu saja yang benar mengenai debit dan kredit sebenarnya. Jadi masalah posisi. Kita mengenal beberapa akun dalam akuntansi. Ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Setiap akun ini mempunyai posisi normal. Di dalam neraca saldo, akun ini akan secara normal ada di posisi kiri atau kanan gitu. Kalau kiri ya berarti debit, kalau kanan berarti kredit. Aset pada posisi normal dia ada di debit. Kewajiban ada di kredit, ekuitas di kredit, pendapatan di kredit, biaya di debit pada posisi normal. Nah, artinya ini bisa kita kembangkan lagi. Maka kalau aset bertambah itu berarti taruh saja di debit. Aset bertambah berarti taruh di debit atau di kiri. Kalau aset berkurang, taruh di kanan atau di kredit. Demikian pula kewajiban. Kewajiban misalnya utang bertambah, ya tambahnya taruh di kredit sebelah kanan. Utang berkurang karena dibayar, taruhnya di debit di kiri. Demikian pula kalau ekuitas dan pendapatan. Coba, biasanya yang salah di sini. Kalau pendapatan bertambah, ya pendapatannya ditaruh di kredit karena posisi normal dia kredit. Taruh aja di kanan. Kalau berkurang, jarang terjadi ya, maka pendapatannya dikurangi saja, taruh di kiri. Kiri itu adalah debit. Demikian pula biaya. Biaya, kalau biayanya bertambah, ya taruh di debit. Kalau berkurang, taruh di kanan. Biasanya yang salah adalah penempatan pendapatan dan biaya. Karena orang mempersepsikan pendapatan itu bertambah. Bertambah itu berarti debit, padahal tidak seperti itu.
Posisi normal dia ada di kredit. Biaya posisi normal dia ada di debit. Nah, bagaimana sekarang aplikasinya? Aplikasinya ada di jurnal. Misalnya begini. Membeli peralatan kompresor 800.000. Misalnya perusahaannya adalah usaha servis AC. Dia membeli kompresor secara tunai. Kita lihat analisisnya. Kalau membeli kompresor berarti uangnya berkurang untuk beli alat. Terus muncul aset baru yaitu alat. Alatnya bertambah. Jurnalnya adalah peralatan bertambah. Peralatan itu aset ya. Bertambah, taruh di sisi debit 800. Sedangkan kasnya berkurang. Dia juga aset. Aset berkurang, maka taruh di sisi kredit. Karena lihat tadi kaidah debit kreditnya ini. Kasus berikutnya, pinjaman di Bank Umum Nasional cair. Wah, ini saya pakai bahasa yang mudah. Pinjaman di Bank Umum Nasional cair. Berarti apa analisisnya? Kas saya bertambah. Kenapa? Karena saya dapat duit dari bank. Pencairan kredit bank, utang bank. Utangnya bertambah karena muncul kewajiban harus membayar kepada Bank Umum Nasional. Lihat jurnalnya, kas di debit 30 juta, utang bank di kredit 30 juta. Utang bertambah, kas bertambah, aset bertambah, utang bertambah. Anda cocokkan kaidah debit kreditnya. Selanjutnya, aplikasi berikutnya. Menyelesaikan pekerjaan perbaikan AC di kantor PDAM misalnya dan menerima upah 500.000. Oh, berarti saya terima duit kas 500.000. Duitnya bertambah. Pendapatan jasanya juga bertambah 500.000. Anda lihat, kas bertambah debit karena aset bertambah. Posisi normal aset adalah debit. Pendapatan jasa, posisi normalnya kredit. Maka pertambahan pendapatan diletakkan di sisi kredit. Pendapatan jasa, taruh 500.000 kredit. Kemudian yang berikutnya, hasil stok opnam. Stok opnam menemukan bahwa stok opnam itu menghitung persediaan bahan di akhir periode. Bahan habis pakai, katakanlah bahan habis pakainya freon, yang digunakan 200.000. Nah, analisisnya, bahan habis pakai berkurang karena digunakan, freonnya berkurang karena digunakan 200.000. Sedangkan muncul biaya bahan habis pakai. Freon yang digunakan itu adalah biaya. Biaya bahan habis pakainya berarti bertambah karena penggunaan freon. Maka biayanya bertambah. Lihat bahwa biaya bertambah itu tidak di sisi kredit ya. Biaya bertambah di sisi debit 200.000 karena memang jenis kelaminnya biaya itu debit, gitu ya. Bahan habis pakai berkurang, asetnya berkurang. Aset berkurang taruh di sisi kredit. Nah, itu aplikasi dari debit kredit. Kalau kita lanjutkan dengan buku besar misalnya ya, kita lihat di buku besar kas ini buku besar bentuk yang biasanya yang umum, tanggal, keterangan, debit kredit ini melihat transaksinya ya. Kemudian saldo, lihat saldo normal kas, karena dia aset, dia ada sisi debit. Misalnya buka tabungan tanggal 2, oh bertambah 5 juta, maka saldo normalnya juga 5 juta. Kemudian tanggal 3, dia beli alat, misalnya beli alat dan freon 2.500.000, berkurang, taruh di sisi kredit. Maka saldonya 500 dikurangi 2.500, sisi debit 2.500. Anda lihat misalnya buku besar bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu juga aset. Nah, asetnya freon, misalnya saya beli freon, oh berarti freonnya bertambah, dan habis pakainya bertambah 500.000. Di debit ya, saldonya juga 500.000. Kemudian stok opnam tanggal 30 September, oh yang dipakai 200.000, dipakai berarti berkurang, berarti kredit 200.000 berkurang. Saldonya sekarang 500 dikurangi 200, 300. Di sisi debit. Utang beda. Utang itu posisi normalnya adalah kredit. Misalnya saya dapat kredit di BRI cair tanggal 5. Berapa? 2 juta. Utang bertambah 2 juta. Saldo normalnya di sini pindah 2 juta. Tanggal 30 saya bayar cicilan pokok BRI 200.000. Utangnya berkurang 200.000, maka taruhnya di sisi debit 200.000. Kontranya 2 juta sini ya. Nah, maka saldonya sekarang 1.800.000, 2 juta dikurangi 200.000, 1.800.000. Nah, ini
aplikasinya. Demikian penjelasan mengenai kaidah debit kredit. Semoga sekarang Anda semuanya paham bahwa debit dan kredit itu seperti hanya kiri dan kanan. Debit bukan berarti positif, kredit bukan berarti negatif, debit bukan berarti bertambah, kredit bukan berarti berkurang. Dia hanyalah posisi, seperti hanya kiri dan kanan, seperti hanya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang salah dengan jenis kelamin. Selamat belajar.